Berbicara tentang lukisan tua atau goresan-goresan di dalam gua, itu mungkin sering kita lihat dalam situs-situs prasejarah, dan tentunya ini mempunyai makna tersendiri. Dan kali ini ada penemuan baru yang ada di Sumatera Barat. Nah, apa itu? Ini berkenaan tentang lukisan tua yang ada di goa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit yang lebih seru, itu tentang yang ada di Sumatera Barat. Tadi kebetulan saya buka-buka Instagram dan menemukan hal yang unik nih, yang seru banget tentang lukisan-lukisan prasejarah. Nah, kebetulan saya lihat ini di info sumber, itu dia update tentang goresan tua di Ngalau Basure, Kabupaten Solo. Nah, kalau kita flashback sebenarnya dalam 5 tahun terakhir itu BPCB sudah berusaha atau sudah menemukan ya, sudah mengidentifikasi bahwa ada lukisan-lukisan prasejarah di 5 tempat. Nah, 5 tempat ini saya juga belum dapat keterangan pasti apakah gambar mereka itu saling berhubungan atau saling berkaitan. Nah, tentu ini mereka lah yang nanti akan mengidentifikasi tersebut. Nah, tapi ngomong-ngomong, kalian tahu BPCB itu enggak? Kalau BPCB itu yang ada dikutip dari info sumber ini itu Balai Pelestarian ya. Kalau kita lihat di dalam ininya, khususnya itu tentang cagar budaya. Jadi BPCB itu Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi memang tugas dia untuk mencoba mencari hal-hal purbakala gitu ya. Nah, sebenarnya dalam 5 tahun terakhir itu juga saya bilang tadi ada beberapa situs yang memang sudah ditemukan, seperti kalau saya lihat ya di situs-situsnya BPCB itu ada yang dari mana nih? Nah, ada dari ditemukan di Ngalau, lidah air gitu kan, atau lidah air kalau bahasa Indonesianya. Ada namanya Galau Runjo gitu. Ada namanya Negari Tungkar. Itu terdapat di Kecamatan Situjua, Limanegari, tepatnya di mungkin Payakumbuh ya, atau Kabupaten 50 Kota. Nah, sebenarnya nih dalam dunia desain, kalau kita mau kupas-kupas sedikit nih, hal-hal penemuan tersebut sudah marak atau sudah dilakukan lebih dulu oleh orang-orang atau peneliti-peneliti di luar negeri. Seperti contohnya kita pernah teman-teman pernah membaca lukisan aborigin ya. Itu ada ditemukan lukisan itu, dan terdata lukisan itu sekiranya atau kira-kira itu sudah ada 13.000 sebelum Masehi. Wah, lama banget berarti ya. Tapi kalau kita lihat nih, saya coba cari dulu. Nah, saya nemu nih. Katanya nih ya, lukisan batu aborigin ini itu telah ada di sekitar 13.000 sebelum Masehi. Berarti benar ya tadi ya. Terletak di gua Queensland di Australia pastinya. Nah, kalau dalam bentuk desain, gambar-gambar lukisan prasejarah tersebut atau yang memang ditemukan dalam gua-gua itu memiliki makna. Nah, kalau dalam tipografi itu adalah namanya piktograf. Nah, kenapa? Karena inilah langkah awal gitu, bisa ditemukannya sebuah sebuah tulisan lah, sebuah cara komunikasi lah yang berbentuk tulisan. Nah, kalau kita lihat lagi nih, nah ada penemuan sekitar 3000 sebelum Masehi, orang Sumeria mengembangkan tulisan paku. Nah, ada banyak lagi nih. Ada cuneiform tadi ya, yang cuneiform tadi itu paku. Kemudian ada hieroglif dari Mesir. Nah, ini sudah mulai paham kita, maksudnya sudah mulai pernah melihat ya hieroglif itu gimana. Nah, ada namanya ideogram.
yang itu hidrogram itu dari Cina, kanji-kanji Cina. Nah, jadi sebenarnya lukisan-lukisan prasejarah ini sudah ada ribuan tahun lalu dan ini berbeda-beda setiap wilayah. Karena kenapa? Tujuan yang akan diberikan pesannya itu berbeda. Hieroglif tadi yang dari Yunani ya, itu mereka memiliki ikon atau simbol-simbol yang bermakna tentang kehidupan zaman itu. Seperti ada burung ya, seperti ada burung, ada kepala orang bertubuh apa gitu, ada tanda-tanda, ada bintang, ada penanggalan yang mungkin sudah diteliti ini adalah penanggalan zaman dahulu. Nah, di kita pasti berbeda juga karena memang kontur wilayahnya juga berbeda. Apakah nanti setelah diteliti oleh BPCB tadi ternyata kita lebih untuk mengedepankan insting bertahan hidup seperti berburu, seperti hal semacamnya. Nah, tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita dan bisa kita telah lebih lanjut bahwa penyampaian pesan atau komunikasi yang sudah dilakukan oleh orang-orang zaman prasejarah itu ternyata sudah sampai ke yang namanya tanda, atau kita lebih kenal dengan di desain ya, lebih kenal dengan semiotik. Jadi kayak mereka sudah mempelajari dasar semiotik supaya bagaimana orang memahami pesan yang akan dikirimkan. Begitu kira-kira. Untuk hari ini saya mau ngobrol itu aja dulu, dan kalian boleh lebih lanjut untuk mencari tahu bagaimana bentuk yang gambarnya yang ada di daerah yang disampaikan oleh Info Sumbar tadi di Kabupaten Solo ya, di Gua Basure. Atau kalian boleh mengunjunginya, mana tahu udah jadi tempat wisata gitu ya. Hari ini cukup sekian, tetap di rumah aja dan pastinya harus banyak belajar tentang ilmu desain juga. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.